Namanya Diki. Dia bekerja sebagai supir bis kota dan harus berangkat sekitar pukul 5 pagi. Dia biasanya harus ngecek bis 1 jam sebelum keberangkatan. Biasanya kernet yang selalu bersamanya akan membantu mereka mengecek semua komponen bis, mulai dari mesin, bodi, hingga rem dan tempat duduk. Setelah semuanya dianggap beres, Diki lalu melapor dan menghidupkan mesinnya. Lalu bus pun yang dia kemudikan keluar dari garasi dan berjalan menuju terminal. Rute yang dia lewati sama seperti biasa. Diki dan keneknya menjemput para penumpang yang berisikan pelajar, pekerja, hingga pedagang. Mereka akan naik ke bis bergantian. Biasanya Diki ngobrol dengan penumpang yang duduk di dekatnya. Mereka membicarakan banyak hal tentunya, perihal kehidupan atau apapun. Nah, kali ini dia berbicara dengan ibu-ibu yang suaminya bekerja di pemerintahan. "Mas, apa benar bis ini akan diambil alih pemerintahan?" tanya ibu-ibu dan membuat Diki ini terkejut. "Wah, masa bu? Malahan saya baru mendengar bu." "Ibu dengar kabar dari mana?" "Ibu dengar dari suami ibu. Katanya pemilik bis sama pemerintahan lagi negosiasi masalah harganya." Mendengar hal itu, rasa khawatir mulai merekah di hatinya Diki. Dia benar-benar khawatir kalau nanti bis ini dikelola oleh pemerintah, maka supirnya pun akan diseleksi. Sehingga bisa jadi dia akan gagal dalam seleksi tersebut dan tidak bisa lagi menjadi supir. Selama bekerja, dia terus memikirkan nasibnya. Cerita dari penumpang tadi membuatnya tidak bisa fokus. Kadang dia melamun hingga nyaris menabrak pengendara yang ada di depannya. Untungnya, Kenek sering memberitahunya. Ketika selesai bekerja, Kenek yang bersamanya menanyakan alasan selama perjalanan tadi, Diki terus-menerus melamun. Dia tidak seperti biasanya. "Tadi ada ibu-ibu bilang, katanya bus ini mau diambil alih pemerintah, Dok," jawab Diki dengan raut wajah sedih. "Kamu yakin itu?" Kata suaminya yang bekerja di pemerintahan. Pihak bus dan pemerintahan baru nego. Makanya seketika kepalaku pusing, bener pusing. Kalau bis ini sampai diambil alih pemerintahan, makanya supirnya pun harus diseleksi. Mendengar hal itu, Edo langsung mengajak Diki untuk menemui Pak Gali untuk dimintai keterangan. Mereka berharap semua itu hanya kabar burung yang berlalu begitu saja. Saat menemui Pak Gali sedang menelepon seseorang. Edo dan Diki lalu menunggunya terlebih dahulu. Nah, ketika sedang menunggu, Diki melihat beberapa berkas di meja atasannya itu. Berkas-berkas itu mirip sekali dengan surat perjanjian. Sebenarnya, Diki sudah berusaha melihat, tapi tulisannya kecil-kecil, jadi tidak terbaca. Selesai menelepon, Pak Gali langsung mengajak mereka ngobrol. Edo yang sudah tidak tahan dengan rasa penasarannya langsung mengeluapkan seketika tanpa basa-basi. Mendengar pertanyaan dari Edo, raut wajah Pak Gali berubah seketika. "Kalian tahu dari mana?" tanya Pak Gali dengan suara lirih. Wajahnya tampak celingak-celinguk, takutnya yang lain mendengarnya. "Jawab dulu aja, Pak. Apa benar gitu?" ujar Edo dengan nada tinggi. "Iya dong, maaf. Aku tidak memberitahu kalian dulu karena takutnya kalian malah mau kerja. Kalau sampai begitu, saya juga repot juga. Soalnya sekarang negosiasinya pun belum selesai," jawab Pak Gali dengan raut muka bersalah. Edo dan Diki menggeleng kecewa. "Seharusnya sejak awal Bapak membicarakan hal ini pada kami semua, Pak. Sehingga semua karyawan bisa bersiap-siap untuk mencari pekerjaan yang lain, Pak. Kalau semuanya serba dadakan seperti ini, kita akan kaget, Pak. Dan kemungkinan besar kita semua akan menjadi pengangguran, Pak." Pak Gali menyesali keputusannya. Dia pun berjanji akan mengumpulkan semua karyawan untuk memberitahukan kabar ini. "Apa pemerintahan nanti akan mengambil kita jadi supirnya, Pak?" tanya Diki yang masih pusing memikirkan nasibnya. "Itulah alasannya kenapa aku tidak mau memberitahukan kalian. Pemerintah tidak ingin membawa satupun karyawan kita, Diki. Mereka memilih mengadakan seleksi sendiri." Jawaban Pak Gali membuat Diki seketika lemas. Dia tidak tahu harus kerja di mana lagi jika pemerintahan sudah selesai melakukan negosiasi ini. Edo yang pantang menyerah mengajak Diki ikut seleksi yang diadakan pemerintah. Malamnya, Diki belum berani menyampaikan kabar itu kepada Ratih, istrinya.
Dia takut istrinya akan menjadi sakit karena kepikiran. Dia sudah berencana akan ikut seleksi dengan Edo besok pagi. Ketika tengah malam karena tidak bisa tidur, diam-diam Diki memandangi wajah istri dan anaknya. "Maafkan aku ya dek, aku belum berani cerita," ucap batinnya sambil mengelus rambut istrinya. Diki masih mengkhawatirkan nasibnya. Dia takut anak dan istrinya tidak bisa makan. Seperti biasanya, besoknya Diki dan Edo mengikuti seleksi yang diselenggarakan pemerintah. Namun betapa terkejutnya mereka, ternyata tesnya itu bukan tes praktek di lapangan, melainkan harus menjawab soal-soal. Diki dan Edo benar-benar kaget. Tapi mau bagaimana lagi, mereka tetap harus mengikuti tes. 2 jam pun sudah berlalu. Diki dan Edo akhirnya menyelesaikan tes itu. Saat sedang makan siang di warung yang dekat tempat tes mereka mengeluhkan tentang tes menjadi supir tersebut. Mereka menggerutu karena tes itu ternyata tes soal, bukan praktek di lapangan. Setelah selesai makan, mereka kembali ke garasi. Pak Gali tampak sedang menunggu seseorang di depan kantornya. "Bagaimana tes kalian?" tanya Pak Gali saat melihat keduanya datang. Edo dan Diki menggeleng bersamaan. Pak Gali tampak terkejut melihat karyawannya tampak bersedih. Dia merasa ada yang aneh dengan mereka. Ketika mereka duduk di bangku depan kantor, Edo dan Diki menceritakan semuanya pada Pak Gali. Pak Gali hanya bisa menggeleng meskipun merasa kasihan. Pak Gali terpaksa harus menyerahkan bis miliknya ini untuk dikelola pemerintah. Kalau dia tidak menurut, bis miliknya ini tidak dapat izin beroperasi lagi. Hari itu kesepakatan dan negosiasi hampir selesai. Kemungkinan bulan depan mereka sudah tidak bekerja lagi. Diki dan Edo hanya bisa menikmati sisa-sisa waktu menjadi supir Pak Gali ini. Sebulan pun berlalu begitu cepat. Pak Gali resmi memberhentikan semua karyawan, termasuk Diki dan Edo. Karena merasa kasihan, Pak Gali memberikan pesangon kepada semua karyawannya. Hari itu Diki memberikan diri mengatakan semuanya pada Rati. Untung saja istrinya itu tidak marah atau sedih. Dia malah menyemangati suaminya terus-menerus. Karena belum mendapatkan pekerjaan lagi, Diki memilih untuk berjualan cilok saja. Bermodalkan uang pesangon, dia mulai berjualan keliling dari kampung ke kampung. Jualannya itu lumayan disukai orang-orang, bahkan hampir setiap hari dagangannya itu habis. Diki menjadi tidak segi lagi. Jualannya disambut baik oleh para pembeli dan membuatnya lebih semangat lagi. Diki pun menambah porsi jualannya di hari kedua. Dia berkeliling lebih jauh lagi. Cilok yang enak membuat orang-orang menanti-nanti. Bahkan mereka rela antri-antri untuk mendapatkan ciloknya. "Sudah lama jualannya, Mas?" Tiba-tiba ada bapak-bapak bertubuh gempal menghampirinya. "Baru aja, Pak." Si bapak itu lalu membuka panci ciloknya. Tanpa diberikan izin, langsung menusuk cilok tersebut. Diki kaget, namun dia berusaha tenang. Cilokmu enak. Pantas saja banyak yang beli," ujar bapak-bapak itu sambil mengunyah ciloknya. Diki hanya mengangguk sambil membereskan beberapa barang yang digunakan untuk berjualan tadi. Di tengah sibuknya menatap, tiba-tiba tangan bapak itu mencengkram kerahnya. Besok-besok kamu gak usah jualan lagi di sini. Gara-gara kamu jualan, cilokku jadi tidak laku, paham?" Ancam bapak-bapak gempal yang tubuhnya lebih besar dari Diki. Diki ketakutan saat itu. "Baik, Pak." Diki segera pergi setelah kerah bajunya dilepaskan. Ancaman itu membuat semangat Diki mengendur lagi. Nah, besoknya dia berkeliling dari kampung ke kampung seperti biasanya. Hanya satu kampung yang dia hindari. Dia masih ingat ancaman dari bapak-bapak kemarin. Karena mendapatkan tempat berteduh dan nyaman, Diki berhenti sejenak di sana sambil menunggu pembeli datang. Dia terus membunyikan trompet kecil yang menjadi penanda ciloknya. Beberapa pembeli pun datang, satu persatu melayani pesanan dari pembeli tersebut. Karena saking banyaknya membuat Diki sedikit kewalahan. Namun semua itu bisa diatasi. Setelah para pembeli pergi, tiba-tiba ada 2 orang bertubuh kurus yang mendekati Diki. Diki itu mulai curiga karena belajar dari pengalaman kemarin. Kalau mau jualan di sini harus bayar keamanan dulu ke kampung," kata bapak-bapak tadi sambil membuka tutup panci. "Berapa? Kalau sudah bayar uang, boleh berjualan di sini. Kalau mau berjualan lama, bayar dulu 200.000, pinta orang tersebut. Diki yang kebetulan masih mempunyai uang lebih, membayarnya. 2 orang itu langsung pergi begitu saja.
Diki merasa tenang karena akhirnya dia mendapatkan tempat jualan. Tidak berselang lama pembeli pun datang lagi. Dan jualan pun sampai habis saat itu. Nah setelah itu Diki langsung pulang. Setibanya di rumah, Diki pun menceritakan pada istrinya kalau sudah mendapatkan tempat jualan yang strategis. Istrinya pun ikut senang mendengar cerita dari suaminya. Mereka pun merayakan kebahagiaan kecil itu dengan makan bersama di warung mie ayam langganan mereka. Nah ketika sedang makan, dia bertemu dengan Pak Agus. Pak Agus ini dulunya adalah orang kepercayaan Pak Gali. Tapi karena harus pindah keluar kota, dia pun berhenti bekerja. Dan sekarang dia kembali lagi. "Kamu Diki kan?" Tiba-tiba Pak Agus menyapa Diki yang tengah asik makan bersama keluarganya. "Masya Allah, Pak Agus!" Diki langsung memeluk seniornya itu, sekaligus teman lamanya. "Bagaimana kabar kamu? Sekarang sudah nggak di Suryajaya?" Tanya Pak Agus setelah mereka berpelukan sejenak. "Enggak Pak, sekarang kan saya udah nggak nyopir lagi Pak. Suryajaya kan sudah diambil alih pemerintah." Jawaban Diki tersirat, masih ada rasa kesedihan di dalam hatinya. Pak Agus yang belum mendengar kabar itu terkejut, namun dia buru-buru mengalihkan pembicaraan. Setelah ngobrol panjang lebar, Pak Agus ingat sesuatu, bahwa ada lowongan bis pariwisata. "Oh ya Dik, aku jadi ingat. Aku ada lowongan supir bis pariwisata. Kamu mau nggak?" Tanya Pak Agus sebelum Diki pulang dengan istri dan anaknya. "Untuk sekarang, kamu bawa saja nomorku. Suatu saat kalau kamu mau jadi supir, aku bisa bantu," ujar Pak Agus sambil memberikan secari kertas yang berisikan nomor teleponnya. Diki pulang dan meletakkan nomor itu ke laci meja kamarnya. Ternyata tawaran tadi membuatnya kepikiran juga. Malam itu Diki tidur sampai tengah malam karena memikirkan tawaran dari Pak Agus. Paginya dia membagikan kegelisahannya pada Rati. Sebagai seorang istri, dia hanya bisa mendukung keputusan suaminya. Rati tidak banyak menuntut. "Kalau Mas nyaman jadi supir, ya tidak apa-apa. Kalau Mas nyaman jualan cilok juga nggak apa-apa." Jawaban Rati sedikit membuatnya tenang. Tapi dia masih bingung mau tetap berjualan atau menjadi supir bis lagi. Diki yang belum menemukan jawaban dan mencari kepastian memilih berjualan cilok. Hari itu dia berkeliling seperti biasa, lalu berhenti di tempat kemarin. Baru beberapa menit dia berjualan, ada seorang bapak-bapak yang berbeda mendatanginya. Hari ini Diki mengira kalau dia akan membeli ciloknya. "Mas, mulai besok kamu nggak boleh jualan di sini lagi ya," kata salah satu dari bapak-bapak tersebut kepada si Diki. "Loh, emang kenapa Pak? Bapak yang kemarin kan ngebolehin saya berjualan di sini." "Kemarin? Kemarin gimana?" "Ya kan kemarin saya sudah bayar keamanan Pak. Keamanan kami tidak pernah minta uang keamanan Pak. Jadi sebaiknya kamu pergi saja dari sini, daripada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena yang boleh berjualan di sini hanya orang sini aja Pak." Bapak itu langsung meminta Diki pergi. Diki yang tidak punya pilihan lain pun akhirnya pergi dari sana. Sepanjang perjalanan dia terus menyesali kejadian kemarin. Kalau mereka tidak pernah minta uang keamanan, lalu siapa dua orang kemarin? Diki yang ditolak di kampung lain akhirnya memutuskan untuk berjualan di kampungnya sendiri. Namun penghasilannya jauh berbeda dengan penghasilan kemarin. Berjualan di kampung sendiri tidak seramai saat berjualan di kampung lain. Sorenya dia pulang dengan dagangan yang hanya laku sebagian. "Kenapa Mas, kok wajahnya murung sekali?" tanya Rati sambil menyambut kedatangan suaminya itu. "Para pedagang di kampung lain tidak membolehkan aku berjualan, katanya ganggu," jawab Diki sambil menurunkan barang-barangnya dari gerobak. Rati pun menenangkan suaminya yang tampak sedih. Dia pun bantu suaminya menyimpan barang-barang yang dia gunakan berjualan tadi. Setelah beres-beres, Rati langsung masuk ke dapur untuk membuatkan segelas teh hangat. Selesai, langsung diantarkan ke suaminya. "Diminum dulu Mas," kata Rati sambil menyuguhkan segelas teh. Diki yang sedang melamun di teras lalu menoleh dan meminta istrinya duduk. "Karena jualan dilarang-larang, bagaimana kalau aku terima tawaran Pak Agus kemarin?" tanya Diki sambil menyeruput teh yang ada di depannya. "Silakan Mas, aku mah gimana Mas aja," jawaban istrinya dengan senyuman yang menyejukkan hati. Diki yang sudah bulat tekadnya langsung menelepon Pak Agus. Pak Agus menyambut keinginan Diki dengan senang hati. Dia pun berjanji akan mempertemukan Diki dengan pemilik bis pariwisata. Mendengar kabar baik itu, Rati yang ikut mendengar percakapan Diki dan Pak Agus pun ikut kegirangan. Diki pun menutup teleponnya lalu memeluk istrinya. Untung saat itu masih tersisa satu posisi supir, jadi kemungkinan besar aku akan diterima.
Besoknya, Diki dan Pak Agus janjian di warung mie ayam langganan mereka. Dari tempat itu, mereka pun berangkat ke garasi bis pariwisata. Diki sudah tidak sabar melihat tempat kerjanya. Pak Agus membawa Diki ke garasi bis pariwisata, menemui teman-temannya. Kedatangannya langsung disambut oleh Pak Bejo dengan gembira, karena kebetulan dia sudah lama menunggu supir barunya itu. Ini Pak Bejo yang kumaksud, Dik. Pak Agus memperkenalkan Diki dengan Pak Bejo ketika mereka sampai di kantor. Perkenalkan, nama saya Diki, Pak. Diki mengulurkan tangannya dengan kikuk. Aku Bejo, Mas. Pak Bejo pun turun menarikkan diri sambil menyambut uluran tangan Diki. Pak Agus pun menceritakan sedikit tentang temannya itu kepada temannya. Ternyata, Pak Bejo itu tidak mudah percaya pada orang lain. Dia selalu mencari Pak Agus ketika hendak mencari supir baru atau konek baru, sehingga jarang sekali dia menyebar brosur lowongan pekerjaan untuk bis pariwisata ini. Diki hanya mengangguk-angguk ketika mendengar cerita dari Pak Agus. Kemudian giliran Diki yang Pak Agus ceritakan kepada Pak Bejo. Pak Bejo pun terlihat senang saat mendengar Diki sudah berpengalaman menyetir bis. Aku tidak pernah kecewa jika mempercayakan urusan ini padamu, Gus, puji Pak Bejo. Usai temannya selesai menceritakan sedikit tentang calon supir barunya itu. Ah, kamu bisa aja. Oh ya, sekarang bagaimana? Mau dites dulu? Apa bagaimana nih? Tanya Pak Agus tanpa basa-basi. Ngapain aku tes dulu? Sudah terbukti bertahun-tahun. Sopir kamu itu menggembirakan. Besok Mas Diki bisa langsung kerja. Pak Bejo pun tak mau berbasa-basi lagi. Mendengar dia besok sudah bisa bekerja membuat Diki terlihat senang. Dadanya sampai kembang kempis karena saking bahagianya. Karena sudah mendapatkan lampu hijau untuk Diki, Pak Agus pun pamit untuk pulang duluan. Tapi berbeda dengan Diki. Diki bertahan dulu di sana karena Pak Bejo harus memberitahukan apa saja yang harus dikerjakan. Diki saat itu hanya mengangguk. Pak Bejo lalu bilang, "Kamu siap kalau ditugaskan malam hari? Karena supir di sini juga begitu." Diki hanya mengangguk. Jadi setiap seminggu sekali juga kalian harus tidur di garasi, tapi nggak usah takut, karena di sana ada satpam yang menemani, ujar Pak Bejo sambil menepuk bahu Diki. Lagi-lagi Diki hanya mengangguk. Tak hanya itu saja, Pak Bejo juga menjelaskan pekerjaan yang nantinya harus Diki lakukan. Diki tidak akan membawa bis setiap hari seperti saat dia bekerja dulu. Diki hanya akan membawa bis ketika ada yang menyewa. Selain itu, setiap hari dia diminta datang ke garasi untuk melakukan perawatan. Setelah Diki mengerti, dia pun langsung pamit. Sepanjang perjalanan, Diki merasa lega karena dia langsung mendapat pekerjaan di saat jualannya penuh dengan masalah. Besoknya, Diki sudah mulai bekerja. Di hari pertamanya dia bekerja, dia berkenalan dengan supir dan kernek-kernek yang sudah lebih dulu bekerja di sana. Diki pun berkenalan dengan Dimas, Wawan, Chandra, Andre, Andi, Tunjung. Sedangkan yang kernek ada Bayu, Bagas, Hasan, Heru, Anis, dan Bibik. Diki awalnya sungkan, namun ternyata mereka semua orangnya asik dan sangat bersahabat. Diki pun menjadi akrab dengan cepat. Mereka bekerja sambil tukar pengalaman, hingga tak terasa waktu pulang pun tiba. Diki dan yang lainnya pamit, menyisakan Wawan dan Anis yang kebetulan jadwal jaga malam saat itu. Lingkungan kerja yang menyenangkan membuatnya merasa waktu berjalan begitu cepat. Hingga tak terasa, sudah 1 minggu dia bekerja di sana, dan kini gilirannya jaga malam dengan Bagas. Setelah semuanya pulang, Diki pamit dulu kepada Bagas bahwa dia akan mandi duluan. Kamar mandi yang letaknya berada di belakang membuatnya harus jalan lumayan jauh. Kebetulan, luas garasi ini sangatlah luas, sehingga harus menempuh bermeter-meter untuk sampai ke kamar mandi. Diki yang baru tahu letak kamar mandinya terkejut, karena di sekitar kamar mandi ada kerangka bis yang sudah tidak terpakai. Terlihat ada banyak kerusakan di beberapa kerangka bis tersebut. Mungkin bekas kecelakaan, tapi kok banyak sekali kerangkanya, ucap Diki dalam batin saat itu. Dia terus berlalu dan masuk ke kamar mandi. Nah, ketika sedang menyabuni badannya, Diki mendengar ada suara perempuan yang menangis. Awalnya suara itu samar-samar, namun lama-kelamaan menjadi semakin jelas, sampai Diki berhenti menyabuni tubuhnya. Dia coba menajamkan pendengarannya. "Siapa kamu? Kenapa kamu menangis malam-malam begini?" seru Diki dengan agak keras, supaya suara itu menghilang. Karena setahunya tak ada orang lain lagi selain dia, Bagas, dan 2 satpam yang ada di depan.
Diki menelan ludah. Tubuhnya mulai merinding ketika menyadari hal itu. Karena suaranya bukan menghilang, malah semakin keras. Dia pun buru-buru menyelesaikan mandinya. Nah, selesai mandi, dia keluar langsung lari. Namun jarak antara kamar mandi dan kantor terlampau jauh, sehingga membuat dirinya ngos-ngosan. Napasnya yang berat dan tersengal-sengal membuatnya agak kecapean. Saat sampai, Bagas menatapnya. "Kenapa kamu sampai ngos-ngosan gitu?" "Ah, waktu aku mandi, aku dengar ada suara perempuan nangis. Astagfirullah. Awalnya pelan, tapi suaranya tambah jelas. Makanya aku buru-buru ke sini." Bagas diam sebentar saat itu. Dia juga sering mendengar perempuan menangis ketika sedang mandi atau buang air. Namun dia tidak mau menakuti Diki yang baru bekerja seminggu di sini. "Alah, mungkin suara hewan." Bagas coba mengalihkan perhatian itu. "Duh, mana ada suara hewan seperti itu?" bantah Diki. Bagas pun meminta Diki untuk melupakan kejadian barusan. Mereka pun makan bersama. Tadi waktu Diki mandi, Bagas membelikan nasi goreng buat makan mereka berdua malam itu. "Yang paling lama bekerja di sini siapa?" tanya Diki di tengah-tengah menikmati sesuap nasi goreng. "Tunjung sama Heru." "Kira-kira sudah berapa tahun mereka bekerja di sini?" "Kalau detailnya sih aku tidak tahu. Kalau dengar-dengar sih sudah hampir 10 tahunan." Selesai makan dan ngobrol, mereka pun sibuk sendiri-sendiri. Bagas yang kelelahan memilih untuk tidur duluan. Sedangkan Diki yang tidak bisa tidur berjalan mengelilingi kantor. Nah, ketika sedang berada di belakang kantor, perutnya mendadak sakit lagi. Dia berpikir jangan-jangan karena nasi goreng yang pedas. Batin Diki merasa kesal karena perutnya sakit. Diki coba menahannya karena takut mendengar suara perempuan menangis lagi. Namun rasanya malah ingin keluar. Akhirnya mau tidak mau, dia pun lalu lari ke kamar mandi. Nah, saat sedang berada di kamar mandi, kali ini dia mendengar banyak sekali suara orang yang berteriak. Teriaknya histeris, seperti hendak mengalami sesuatu. Ada juga yang menangis. Bahkan Diki ini coba mendengarkan dari suara teriakan dan tangisan ini. Kalau diibaratkan, ini seperti keadaan penumpang di dalam bis dan bis itu akan mengalami sebuah kecelakaan. Diki hafal sekali suara-suara yang akan mengalami kecelakaan. Biasanya kecelakaan itu disebabkan oleh remblong atau faktor lainnya. Diki saat itu buru-buru buang air besarnya. Saat itu Diki lalu keluar dan berjalan mencari sumber suaranya. Dia juga sudah mengumpulkan niat dan keberanian. Saat itu suaranya memang berhenti. Dia mulai menyenteri sekitar. Namun sayangnya suara itu sudah tidak ada. Dia juga tidak menemukan apa-apa. Diki yang penasaran berjalan di antara kerangka bis tersebut. Nah, saat dia melihat ke depan, dia melihat ada tubuh yang berjalan tanpa kepala. Melihat itu, tubuh Diki menjadi kaku seketika. Sebenarnya dia ingin lari, tapi entah kenapa tubuhnya terasa kaku dan sulit digerakkan. Hampir 3 menit dia berusaha, hingga akhirnya dia bisa lari. Ternyata tempat tersebut sangat menyeramkan. Dan Diki yakin suara-suara dan penampakan tadi adalah korban dari bis tersebut. Diki yang terbayang-bayang dengan penampakan tadi tak bisa tidur. Sekembalinya dari kamar mandi, Diki hanya duduk di samping Bagas yang sudah nyenyak tidur di atas meja. Dia berusaha melupakan rasa ketakutannya tadi. Dia benar-benar ketakutan kalau harus keliling di area garasi lagi. Hingga tak terasa, tengah malam pun tiba. Nah, saat itu Diki sudah mulai merasakan kantuk. Dia pun lalu tidur di atas meja seperti yang dilakukan oleh Bagas. Pagi pun tiba. Diki bangun lebih dulu dan ngobrol dengan 2 satpam yang ada di depan. Dia yang penasaran bertanya kepada mereka, "Pak, apa kerangka bis di dekat kamar mandi bekas kecelakaan, Pak?" tanya Diki saat membuka obrolan. 2 satpam itu sempat melirik satu sama lain. Karena keheranan bagaimana Diki bisa tahu kalau bis itu bekas kecelakaan. Karena merasa tidak enak, Pak Tono lalu menjawabnya, "Iya Mas, memang kerangka bis itu bekas kecelakaan yang memakan korban hingga 20 penumpang." Mendengar itu, bibir Diki menganga lebar, matanya sampai mendelik. "Apa benar itu, Pak?" Diki kembali bertanya untuk meyakinkan. "Iya Mas, hampir 2 bulan sekali selalu ada kecelakaan bis. Aku tidak tahu kenapa, padahal setiap hari mesin bisnya itu selalu dicek," ujar salah satu satpam sambil menggelengkan kepala. Diki tak bisa berkata apa-apa lagi.
Jadi apa yang dia duga ternyata benar. Kerangka-kerangka bis tersebut adalah bekas kecelakaan. Waktu pun berjalan begitu cepat. Tak terasa 1 bulan Diki sudah bekerja duluan. Saat itu dia datang duluan melihat teman-temannya datang. Dari sekian banyak, hanya Dimas yang terlihat murung dan penuh pikiran. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Diki saat sedang duduk bersebelahan. "Anakku ditabrak mobil dan sekarang butuh biaya operasi," ujar temannya sambil memegangi kepala. Tunjung yang kebetulan mendengar keluh kesah temannya itu menyarankan Dimas untuk meminjam uang kepada Pak Bejo. "Emangnya boleh?" tanya Dimas dengan penuh harapan. "Boleh aja coba. Aku juga sering melakukannya," tanya Tunjung yang sudah cukup meyakinkan hati Dimas. Dimas pun segera menemui Pak Bejo di ruangannya. Hampir setengah jam kemudian dia berada di kantor. Lalu setelah itu keluar. Nah, setelah keluar, tampak wajah Dimas ini berubah menjadi cemas. "Bagaimana? Apa diperbolehkan?" tanya Diki yang penasaran juga. "Iya, aku dikasih. Tapi ada syaratnya," jawab Dimas yang masih tampak lemas dan kusam. "Apa itu? Target pencapaian atau banyaknya penumpang?" Dimas tidak mau menjawab. Diki yang tahu temannya sedang tidak mau diajak kompromi, memilih diam dan mencari kesibukan lain. Malamnya, Dimas menyupiri bis pariwisata yang berisi ibu-ibu dan bapak-bapak kampung Melati. Mereka memang rutin mengadakan wisata. Nah, 2 hari berselang, Diki yang sedang nonton TV bersama Rati terkejut karena melihat bis yang dijalankan Dimas mengalami kecelakaan. Diki lalu cepat-cepat ke kantor untuk menyampaikan berita itu. Betapa terkejutnya Diki saat melihat reaksi Pak Bejo yang masih bisa tertawa-tawa, padahal bisnya mengalami kecelakaan. "Tenang aja, semuanya sudah aku urus. Kamu sekarang kembali bekerja aja," ujar Pak Bejo yang tampak tak berdosa. Tapi reaksi teman-temannya berbeda. Diki dan beberapa supir baru tampak sedih dan menunggu kedatangan bis yang Dimas bawa. Bis itu memakan banyak jiwa, mulai dari anak-anak sampai ibu-ibu yang sudah tua. Ketika Dimas datang, mereka langsung berteriak-teriak kegirangan. Mereka kira Dimas menjadi salah satu korban. Pihak polisi datang menemui Pak Bejo. Entah apa yang mereka bicarakan. Tahu-tahu polisi itu pergi dan Dimas tidak ditangkap. Padahal saat itu, Diki mendengar dari Dimas kalau Dimas itu melompat saat terjadi kecelakaan. Malamnya, Diki juga kebetulan berjaga dengan Bagas. Nah, saat dia sedang berkeliling di garasi, dia mencium bau darah. Tak hanya itu juga, dia juga mendengar suara anak-anak kecil menangis. Saat itu Diki hanya terdiam dan yakin bahwa itu mungkin suara korban kecelakaan semalam. Diki tak menggubrisnya. Malam itu, dia memilih untuk keluar dari garasi untuk mencari udara segar. Jalanan depan sangat sepi. Diki berjalan ke kanan dan melihat ada bapak-bapak yang sedang berdiri di halte. "Memang masih ada bis, Pak, malam-malam gini?" tanya Diki. "Sepertinya sudah tidak ada. Aku hanya nunggu jemputan saja," jawab bapak-bapak itu sambil memalingkan wajahnya ke arah Diki. Tapi betapa terkejutnya ketika Diki melihat wajah bapak-bapak itu sangat pucat. Diki lalu memilih untuk kembali ke garasi karena merasa sudah tak ada kepentingan lagi dengan si bapak tersebut. Karena dia juga merasa merinding saat itu. Namun baru saja beberapa langkah, Diki nengok kembali ke arah bapak-bapak tadi. Dan ternyata sosok tadi sudah tidak ada. Diki coba mencari keberadaan bapak tersebut, namun dia tak menemukan jejaknya. Lalu Diki memutuskan untuk kembali saja ke kantor. Sejak bekerja di bis pariwisata ini, Diki sering mengalami kejadian-kejadian aneh, mulai mendengar tari tangisan, mencium bau darah, hingga bapak-bapak di halte dekat tempat kerjanya itu. Diki mulai merasakan firasat buruk, namun dia buang jauh-jauh firasat itu, karena dia harus fokus bekerja demi mendapatkan pundi-pundi uang untuk keluarganya. Tak terasa, sudah 5 bulan Diki bekerja di bis pariwisata itu. Dia juga sudah mengantarkan banyak penumpang ke tempat wisata. Selama berhari-hari lamanya, tiba-tiba ada satu masalah datang secara tiba-tiba. Anaknya mau masuk sekolah dan butuh biaya. Diki bingung mencari uang itu dalam waktu dekat. Hingga terpikir dalam benaknya, nama Pak Bejo, satu-satunya orang yang bisa dia pinjami adalah orang itu. Ketika sampai di tempat kerja, Diki langsung menemui Tunjung yang tengah membersihkan tempat duduk bisnya. "Loh, ada apa, Dik? Kamu ngagetin saja. Datang nggak nyapa gitu." "Maaf, Mas. Gini, aku mau tanya, bagaimana cara ngutang ke Pak Bejo?
Kebetulan aku benar-benar butuh uang. Pak Bejo orangnya gampang. Kamu datang aja terus bilang apa adanya. Nanti dia bakalan bantu kok. Tunjung menjawab sambil menempuk pundaknya. Kamu yakin mas? Aku baru bekerja di sini 5 bulan loh. Diki tampak belum yakin. Dia tidak pernah ngebedain karyawannya. Kalau karyawannya butuh dia akan bantu Dik. Mendengar itu, Diki menjadi sedikit lega. Dia pun pamit dan langsung menuju kantor Pak Bejo. Diki mengetuk pintu dengan sangat hati-hati. Tidak perlu waktu lama, Pak Bejo langsung menyuruhnya masuk. Ada apa Mas Diki? Diki mulanya bingung harus berbicara dari mana. Tapi karena kepepet, dia langsung terus terang mengatakan alasannya datang menemui Pak Bejo. Pak Bejo hanya mengangguk-angguk saja mendengar ceritanya. Kamu butuh berapa mas? Pak Bejo seketika menanyakan uang yang Diki perlukan. Anu pak, ya mungkin sekitar 5 jutaan. Apakah ada pak? Tanya Diki dengan penuh keraguan. Pak Bejo membuka laci mejanya. Setelah mendengar uang yang Diki butuhkan, lalu mengambil uang dari sana dan meletakkannya di atas meja. Diki terkejut karena Pak Bejo langsung memberikannya. Uang ini, kamu kembalikan saya kepada saya 3 juta. Nah sisanya buat kamu saja. Tapi ada syaratnya. Pak Bejo tersenyum ketika memberikan tawaran itu pada Diki. Diki saat itu mulai tegang. Apa syaratnya pak? Begini mas, usaha bis ini bukan hanya usaha biasa. Tapi jujur saja. Pak Bejo lalu bangkit dan mendekat ke arah Diki. Kamu harus tahu, kalau saya pakai pesugihan untuk usaha ini. Dan kamu juga tahu, namanya pesugihan butuh tumbal. Kata-kata Pak Bejo membuat Diki langsung shock seketika. Nah, beberapa hari ke depan, ada SMP yang akan melakukan study tour. Kalau kamu mau uang ini dan selamat, kamu buat bis itu celaka. Caranya bagaimana? Jadi ketika ada jalanan turunan, kamu lepaskan saja remnya. Dan kamu melompat, seolah-olah remnya blong. Urusan polisi dan yang lainnya, biar aku yang ngatur. Bagaimana? Ucap Pak Bejo sambil menepuk pundaknya Diki. Diki menjadi bimbang. Hati nuraninya tentu menolak. Ia tidak akan tega membunuh anak-anak SMP yang tidak berdosa hanya untuk dijadikan tumbal. Bagaimana? Pilihannya hanya 2. Kamu yang dijadikan tumbal atau mereka. Kamu boleh melakukannya waktu berangkat atau pulang. Tapi jangan sampai lebih. Karena itu bisa membahayakan kita semua, ujar Pak Bejo sambil tertawa senang. Diki hanya mengangguk. Sejak penawaran itu, dia tidak bisa tidur. Hatinya terus memberontak seolah meminta Diki untuk tidak melakukannya. Tetapi di sisi lain, Diki takut kalau terjadi apa-apa pada keluarganya. 2 hari menjelang keberangkatannya, Diki menemui Dimas terlebih dahulu. Dia ingin membicarakan hal itu kepada temannya. Kini dia tahu kenapa wajah Dimas waktu itu murung. Ternyata alasannya disuruh menumbalkan para penumpangnya. Setibanya di rumah Dimas, Diki langsung menceritakan kegelisahannya. Dimas kaget karena Diki juga mendapatkan giliran tersebut. Waktu itu sebenarnya aku juga merasa berdosa Dik. Tapi mau bagaimana lagi, aku juga memikirkan keselamatan keluargaku juga. Pak Bejo mengancam akan menjadikan anak atau istriku sebagai tumbal jika aku tidak mau, kata Diki dengan raut wajah bersalah. Berarti mau tidak mau aku harus melakukannya Dim. Suara Diki terdengar sangat berat ketika bertanya. Jika keluargamu ingin selamat, maka kau harus melakukannya Dik. Setelah menemui Dimas, Diki masih dihantui rasa bersalah yang teramat berat. Hari-harinya terasa berat. Dia terus memikirkannya sampai tiba hari tersebut. Diki memanasi bisnya dan berangkat ke sekolah yang memesan bis untuk study tour. Sepanjang perjalanan, Diki sudah menantapkan hatinya untuk mengorbankan mereka demi keselamatan keluarganya. Ketika sampai di sekolah, anak-anak naik ke bis satu persatu. Diki yang memandanginya tanpa sadar sampai meneteskan air mata. Maafkan aku anak-anak, batinnya sambil mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Entah kenapa, sepanjang perjalanan, Diki seperti melihat ada anaknya berdiri di bangku paling belakang. Ketika dia melihat ke arah spion atas, anaknya seperti menggelengkan kepala. Diki kaget, lalu mengusap matanya dengan menggunakan tangan kiri. Tapi anaknya itu tetap berdiri di sana. Hingga sampai Diki buru-buru ngecek ke belakang. Ternyata di sana tidak ada siapa-siapa, tidak ada anaknya Diki.
Setelah semuanya turun, Diki mulai berpikir, mungkin kehadiran sosok anak tadi adalah sebuah tanda supaya dia tidak mengorbankan anak-anak SMP itu. Diki sedikit tenang, dia pun berniat untuk membawa lari bis ini supaya anak-anak SMP itu selamat. Pesan yang Pak Bejo kirim tidak dia gubris. Dia sudah membulatkan tekad untuk melindungi anak-anak SMP sampai ke rumahnya. Sudah 3 hari Diki menemani mereka berlibur. Kini saatnya mereka pulang. Diki yang sudah yakin tidak akan mengorbankan anak-anak yang dia bawa merasa tenang. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus melindungi dan menjaga anak-anak yang 1 tahun mungkin lebih tua dari anaknya. Diki akhirnya membawa anak-anak itu sampai. Diki merasa tenang dan lega karena dia berhasil melawan rasa takutnya. Nah, setelah itu Diki membawa bis tersebut ke sebuah taman. Dia letakkan bis itu di sana dan dia langsung pulang naik angkot. Ketika sampai rumah, Diki merasa lega. Anak-anak dan istrinya masih utuh tanpa kurang apapun. Namun tak berapa lama kemudian, tiba-tiba telepon berbunyi. Diki buru-buru mengeluarkan telepon dari saku celananya. Ternyata telepon itu dari Dimas. Dia mengabari kalau katanya Diki dan keluarganya harus pergi. Saat itu Pak Bejo benar-benar marah dan akan mencarinya. Diki yang panik langsung mengajak Ratih dan anaknya pergi dari rumahnya. Diki membawa keluarga kecilnya itu ke stasiun. Dia tahu kemana harus pergi dari kejaran Pak Bejo. Saat itu istri dan anaknya belum diberitahu kenapa alasannya dibawa pergi. Saat itu tujuannya yaitu rumah orang tuanya yang lumayan jauh dan terpencil. Rumah orang tuanya Diki dari stasiun harus menempuh 2 jam lagi untuk sampai ke sana. Bermodalkan tabungan dagang, Diki membawa kabur istri dan anaknya. Kedatangan mereka tentu mengejutkan, karena kedua orang tua Diki ternyata sudah lama meninggal, dan rumah itu memang kosong. Nah, Diki mengajak Ratih untuk tinggal sementara di rumah tersebut. Saat itu Diki lalu beres-beres. Selesai semuanya beres, Diki lalu menceritakan kepada Ratih. Ratih saat itu benar-benar terkejut saat mendengar cerita dari Diki. Dia tidak menyangka kalau bosnya sampai seperti itu. 3 hari kemudian, Dimas menelepon. Dia memberitahukan kalau Pak Bejo jatuh sakit. Tubuhnya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Bahkan hampir setiap malam, suaranya berubah menjadi seperti harimau. Tidak hanya itu saja, matanya merah dan melotot. Mendengar itu, Diki merasa bersalah. Awalnya, Diki hendak bertemu dengan Pak Bejo. Namun Dimas melarangnya, karena bisa-bisa Diki dalam keadaan bahaya kalau menghampiri Pak Bejo dalam keadaan seperti itu. Dimas juga memberitahukan supaya Diki tidak usah kasihan kepada orang sejahat Pak Bejo, karena sudah banyak nyawa yang dia korbankan. Udah, kamu tenang aja Diki. Mungkin dia sakit karena tidak memberikan tumbal bulan ini, ucap Dimas di teleponnya. Berarti semua itu aku penyebabnya kan? Dimas coba menenangkan Diki yang masih merasa kalau semua itu karena dirinya. Tapi Dimas juga bercerita kalau semua karyawan di sana memang tahu kalau Pak Bejo memakai pesugihan. Jadi semua penyakit aneh itu akibat pesugihan juga. Diki menjadi ingat kata-kata Pak Bejo kalau dia sampai tidak melakukan tersebut itu bisa berbahaya bagi semuanya. Mungkin kata berbahaya itu bukan bagi semuanya, melainkan bagi Pak Bejo sendiri. Penyakit aneh yang Pak Bejo derita mungkin karena terlambatnya memberikan tumbal. Diki juga memang pernah mendengar kabar jika orang yang melakukan pesugihan dan tidak bisa memberikan tumbal, maka yang harus menjadi tumbal tersebut adalah pelaku pesugihannya itu sendiri. 10 hari kemudian, Dimas mengabari kalau Pak Bejo meninggal. Bahkan saat itu di beberapa bagian tubuhnya tampak membusuk. Para pemandi jenazah pun sampai kewalahan untuk mengurusnya. Saat itu Diki memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Bejo. Karena dengan meninggalnya Pak Bejo, Diki merasa tenang. Karena dia tidak harus lagi takut dengan ancaman Pak Bejo. Saat itu Diki bertemu dengan Dimas yang kebetulan masih ada di rumah Pak Bejo. Dia ngobrol berdua dan bertanya perihal karyawan di sana. Katanya, semenjak Pak Bejo sakit, banyak karyawan yang memilih untuk berhenti. Sedangkan kayaknya bis tersebut tidak akan beroperasi lagi. Semuanya takut terkena efek pesugihan yang dilakukan oleh Pak Bejo.
Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.